Bab 136, kontrak pernikahan berakhir. Agam mengatupkan kedua tangannya. Jika Bapak bisa memberitahu saya akan sangat berterima kasih. Eddie menyelah. Jangan basa-basi. Kulihat kamu masih muda dan belum paham apa-apa. Enggak mungkin kamu bisa mengumpulkan kelima harta karun ini untuk menyelamatkan orang. Sebaiknya kamu berhenti main-main dan persiapkan pemakamanmu saja. Pak tua sialan, jangan sembarangan. Ekspresi Rudy berubah sedikit. Dia membentaknya. Siapa Agam? Jangan lihat dia masih muda. Dia adalah orang terkuat di alam bumi tingkat 4. Bahkan ketua keluarga Suwandi, Heru Suwandi, saja bukan tandingannya. Jika sampai membuatnya kesal, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dari tamparan mautnya. Agam tidak marah. Dia menenangkan pikirannya dan berkata dengan tenang. Pak Eddie, kamu bersedia memberitahuku atau tidak? Semuanya terserah kamu. Jika kamu merasa dirugikan, bagaimana kalau kita saling bertukar informasi? Bertukar informasi? Menarik. Nah, kamu cukup pandai menyelesaikan masalah. Eddie tersenyum dan memicingkan matanya. Tapi, aku nggak tertarik pada informasi umum. Kamu harus memberitahu informasi yang bermanfaat. Informasi ini berkaitan dengan pisau kukrimu. Masih tidak tertarik? Agam tersenyum. Eddie mengerutkan keningnya. Nak, jangan mengelabuiku dengan informasi palsu. Aku tak akan tertipu. Eddie, aku berani menjamin karakter Pak Agam. Kalau dia sudah berkata begitu, pasti informasinya berharga. Kata Rudy membantu Agam. Eddie berpikir sejenak dan berkata kepada Agam. Baiklah, kita lakukan sesuai perkataanmu. Kamu juga nggak perlu tanya lagi. Aku tahu apa yang mau kamu tanyakan. Yang jelas, aku nggak punya 5 harta karun ini. Tapi, aku tahu di mana letak Sinomenium acutum 1000 tahun. Di mana? Tanya Agam sambil menahan rasa semangatnya. Eddie menyipitkan mata dan menjawab. Dalam setengah bulan, wilayah timur akan mengadakan konferensi pengobatan tradisional. Sinomenium acutum 1000 tahun akan menjadi hadiah utamanya. Itu saja. Rudy mengumpal. Dasar Pak Tua. Kamu terlalu licik. Aku bahkan bisa mengetahui berita semacam ini setelah mencari tahu. Bisa-bisanya kamu masih jual mahal. Eddie mengabaikan Rudy. Dia menatap Agam dan berujar. Kamu sudah tahu kenapa aku tidak mau mengatakannya? Kan? Karena percuma saja. Bagaimanapun, hanya pemenangnya yang bisa mendapatkan Sinomenium acutum 1000 tahun. Meskipun kamu mulai mempelajari keterampilan medis dari dalam kandungan, kamu tetap enggak sebanding dengan beberapa orang aneh dan klan kedokteran yang telah hidup selama beberapa dekade. Agam terlihat penuh pertimbangan. Baru-baru ini, dia berfokus pada seni bela diri kuno dan mengabaikan kultivasi keterampilan medis. Namun, kini dia telah mencapai tingkat berharga dan menguasai sejumlah besar keterampilan medis yang hilang dari peredaran. Jika meluangkan waktunya untuk berlatih dengan baik, tidak sulit baginya untuk menjadi pemenang. Agam terus mengernyitkan dahinya saat memikirkan ini. Kini akhirnya dia bisa agak rileks. Melihat Agam tidak merespons, Eddie mengira bahwa dia ketakutan. Dia mendengus dan berkata, Nak, sekarang giliranmu. Biar ku beritahu dulu, kalau informasinya nggak relevan, jangan salahkan aku memakimu. Agam menarik pikirannya. Dia menatap kotak itu dan berujar. Aku tidak paham barang antik, tapi ada garis-garis kecil di permukaan pisau kukrimu. Baru saja, aku meliriknya sekilas dan melihat ada mantra yang diukir di gagang pisau, yang termasuk pola jahat. Kalau membawanya, kamu akan mudah terlibat musibah. Ekspresi Eddie berubah drastis. Dia bangkit dan marah. Dasar bocah. Beraninya berbicara sembarangan di depanku. Sudah gila ya? Bencana, memangnya kamu ada bukti? Agam berkata dengan samar. Pisau adalah emas. Emas adalah hidup. Dugaanku, kamu mendapatkan pisau kukri ini dengan mudah, kan? Bahkan tidak berlebihan jika kukatakan bahwa kamu memungutnya. Eddie terkejut. Ekspresi takjub pun muncul pada wajahnya. Bagaimana dia bisa tahu? Seseorang memberinya pisau kukri itu secara gratis saat dia mengunjungi pasar antik dan mengatakan bahwa dia akan datang untuk menagihnya dalam 3 hari. Eddie tahu jelas bahwa itu adalah trik mereka,
Tapi dia terlalu menyukai pisau kukri ini dan menyetujuinya. Agar terlihat keren di hadapan Rudy, dia sengaja melebih-lebihkannya. Seseorang yang tidak bermoral ingin mencelakaimu atau dia disuruh seseorang untuk mencelakakanmu. Singkatnya, jika kamu terus membawanya, kamu pasti akan mengalami bencana yang berhubungan dengan air dalam waktu 3 hari. Konyol! Kulihat kamu sengaja omong kosong karena tak bisa mendapatkan informasi tentang bahan obat. Aku tak akan tertipu. Eddie cemberut. Pisau kukri sudah dianggapnya sebagai sumber kehidupannya. Tetapi itu malah menjadi pembawa sial di mulut Agam. Hal ini membuatnya sangat marah. Tanpa basa-basi, Eddie mengambil harta karunnya, bangkit, kemudian mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Hei, kok kamu nggak tahu diuntung sih? Rudy tidak bisa menahannya dan hanya bisa melihatnya pergi. Pak Agam, Eddie ini memang pemarah. Jangan dimasukkan ke hati. Aku akan membantumu untuk membujuknya saat dia sudah tenang. Dia nggak akan sanggup menunggunya lagi. Rudy bertanya dengan heran. Pisau kukri itu benar-benar bermasalah ya? Benar. Agam mengulurkan tangannya dan melepaskan sebuah kancing logam dari pakaian Rudy. Kemudian menyegelnya dengan mengucapkan mantra segel. Dia meletakkannya di bawah matahari selama beberapa detik. Lalu ada mantra khusus muncul di permukaan kancingnya. Dia akan terkena bencana air. Emas menghasilkan api dan bertentangan dengan air. Kalau kamu memberikan kancing ini padanya, mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupnya. Agam menjentikan jarinya. Kemudian kancing itu terbang ke tangan Rudy. Jika orang lain, Rudy pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Rudy mau tak mau harus percaya dengan kekuatan yang ditunjukkan Agam. Dia segera beranjak keluar dari pintu dan mengejar Eddie. Saat ini, ponsel Agam berdering. Sekilas, dia melihat foto yang ditampilkan oleh si penelepon. Catatan, istriku. Hati Agam bergetar seketika. Agam menarik napas dalam-dalam dan menjawab teleponnya. Halo? Mereka berbicara pada saat yang bersamaan. Agam segera terdiam. Selang beberapa detik, suara Citra terdengar. Di mana kamu sekarang? Senggang. Senggang. Ada apa? Nenek dan keluarganya akan mengadakan perjamuan keluarga malam ini. Semua orang harus hadir. Kamu juga harus. Itu saja. Agam sedikit mengernyitkan dahinya dan melanjutkan. Kamu tahu aku nggak suka sama kerabatmu itu. Aku benar-benar nggak mau pergi. Aku juga nggak suka mereka. Tapi kali ini kamu harus datang. Suara Citra terdengar ragu-ragu. Dia berkata, hari ini adalah hari terakhir kontrak pernikahan kita. Begitu ya? Agam tersenyum. Senyumnya pahit. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Oke, setelah mengakhiri panggilan, Agam duduk di sofa dengan linglung. Meskipun dia tahu bahwa hari ini akan tiba, dia juga sudah mempersiapkan dirinya. Saat ini, dia sadar dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah berpisah dengan Citra. Pak tua itu nggak mau ambil. Setelah menukarkan sebuah harta karun dengannya, barulah dia memasukkannya ke dalam sakunya. Hai, menyelamatkan nyawa orang akhir-akhir ini sudah jadi kerugian. Rudy telah kembali. Dia bercucuran keringat dan berkata dengan wajah tertekan. Agam bangkit dan berkata, Pak Rudy, aku pamit dulu. Secepat itu, Rudy sangat terkejut dan segera berujar. Aku sudah memesan seisi restoran Paradiso di lantai atas gedung Wisma di kota Primadona malam ini. Aku secara khusus menyelenggarakan perjamuan ini untukmu. Selain tetua dari rumah lelang Delhi, ada juga ketua yang bertarung denganmu secara diam-diam hari itu. Kamu tidak mau bertemu dengannya? Agam menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku punya urusan yang mendesak. Jadi aku nggak bisa undur. Kalau enggak, aku akan pergi menyusul kalian saja setelah urusanku selesai. Tapi mungkin akan sangat larut. Oh, asalkan kamu setuju saja. Rudy sangat senang dan menambahkan. Selesaikanlah urusanmu dulu. Kami nggak buru-buru. Kamu boleh datang saat tengah malam dan minum teh bersama kami. Begitu saja kami sudah senang. Pertemuan antara kedua belah pihak lebih merupakan tanda persahabatan. Ini artinya Agam sudah menerima untuk berdamai dengan keluarga Swandi. Agam berpamit pada Rudy dan kembali ke kota Primadona. Ketika tiba di pertigaan, Agam menyadari durasi lampu merahnya lebih dari 90 detik. Dia pun menyalakan sebatang rokok dan mengeluarkan ponselnya untuk membuka album foto. Sebagian besar album fotonya berisi foto yang diambil saat kuliah.
Tahun ini, kebanyakan fotonya adalah struk pembayaran, sertifikat medis, dan lain-lain. Agamlah yang mengeluarkan uang untuk pengobatan Kirana. Dia khawatir notanya akan hilang dan akan sulit untuk mengklaimnya nanti. Jadi, dia sengaja memotretnya. Setelah terus digulir ke bawah dan melewati foto ratusan struk, selembar foto berwarna akhirnya terlihat. Agam segera menghentikan jarinya dan memperbesar foto itu. Tatapannya menjadi lembut. Citra sedang berdiri di antara bunga-bunga. Dia mengenakan gaun kotak-kotak biru dan topi jerami. Rambutnya diikat kepang. Dia mengangkat rambut di samping telinganya, memejamkan matanya, dan membungkuk untuk mencium bunga. Wajah cantiknya berwarna putih kemerahan-merahan. Bulu matanya panjang dan lentik, senyumnya tipis. Kecantikannya sangatlah mengagumkan. Bab 137. Anak angkat Daniel Wangsa. Foto itu diambil setengah tahun yang lalu. Citra dan keluarganya pergi ke kebun raya untuk bermain. Berhubung mereka harus membawa banyak barang, mereka memanggil Agam untuk membantu mereka membawakannya. Agam masih ingat bahwa pada saat itu, dia ingin mengambil beberapa foto pemandangan untuk ditunjukkan kepada Kirana. Namun, dia tidak sengaja mengambil foto ini. Tanpa modifikasi sudut foto atau hasil edit, ini adalah foto indah yang diambil sembarangan. Saat itu, beberapa media sedang syuting cuplikan. Begitu pertama kali bertemu dengan Citra, mereka terkagum-kagum dan memintanya untuk menjadi model foto dan MV. Ada juga yang datang untuk mengobrol dengannya dan mencoba untuk meminta nomor teleponnya. Pada foto-foto berikutnya, Citra juga yang menjadi modelnya. Awalnya hanya sebuah foto pemandangan yang sangat biasa, tapi begitu Citra muncul, foto itu langsung berubah menjadi foto potret. Tidak peduli seberapa indah pemandangannya, itu hanyalah latar belakangnya. Foto terakhir menunjukkan Citra sedang berdiri di tepi danau dengan mahkota bunga di kepalanya. Mahkota bunga itu dibuat oleh Agam sendiri. Foto ini juga satu-satunya foto di mana Citra inisiatif meminta Agam untuk memfotonya. Agam masih ingat bahwa ketika dia mengarahkan ponselnya ke Citra, dia tertarik dengan parasnya sampai-sampai lupa untuk memotretnya. Setelah diingatkan 2 kali oleh Citra, Agam akhirnya menekan tombol kameranya dan menyimpan foto terindah ini di ponselnya. Jika diingat-ingat, Agam masih bisa mengingat rasa malu dan kegembiraan pada saat itu. Agam mengisap rokoknya. Rasa manis di ujung lidahnya berubah menjadi pahit dalam seketika. Dia tidak bisa menahan batuknya dan menekan tombol buka kunci pintu mobil tanpa sengaja. Saat ini, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan dan mengenakan celana pendek membuka pintu mobilnya dan duduk di kursi depan sambil merentangkan kaki jenjangnya. Kemudian, dia mengencangkan sabuk pengamannya yang memeras buah dadanya dengan erat. Dia membelai rambut panjangnya. Mobil itu jeti berbau parfum mahal. Dia menggoda. "Ganteng, mau kemana?" Pikirannya terpengaruhi. Agam menjadi agak kesal dan mengernyitkan dahinya. "Memangnya kita saling kenal? Aku memang belum mengenalmu tadi, tapi aku mengenalmu sekarang. Kamu akan mengenalku lebih dalam lagi saat malam hari." Wanita itu menjilat bibirnya dan berusaha untuk menggoda Agam. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh paha Agam. Agam meraih lengannya dan mengibaskannya. "Aku enggak tertarik sama kamu." Dia tahu bahwa wanita ini sengaja masuk untuk menggodanya, karena melihat dirinya mengendarai mobil mewah. Semua pria itu memang bejat. Agam tidak menyangkalnya. Namun, dia juga bukan pemakan segalanya. Wanita itu ngamuk dan dia memarahi Agam. "Dasar pecundang. Kamu kira kamu orang kaya hanya karena mengendarai mobil mewah? Kurasa pakaianmu pun paling hanya 400.000. Mobil ini pasti sewaan. Kuajak kamu bermain, kamu malah nggak mau. Memang pecundang." Sembari berbicara, wanita itu menarik pintu mobilnya beberapa kali dan berteriak, "Buka pintunya, aku mau turun." Agam mengerutkan keningnya. "Mau turun di jalan raya? Kamu sudah bosan hidup? Dasar pecundang. Bukan urusanmu." Agam meliriknya dan mengingatkannya. "Kulihat keningmu agak gelap. Mungkin kamu akan mengalami kecelakaan yang membuatmu terbunuh. Kamu menyumpahiku. Kenapa kamu nggak mati saja?" Wanita itu meliriknya, menekan tombol buka kunci pintu, dan segera keluar dari mobil. Kemudian, dia mengangkat jari tengahnya pada Agam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah Ford Mustang di belakangnya langsung menabraknya. Ford Mustang itu berputar 180 derajat dan berhenti di tengah jalan. Bagian depan mobilnya menghadap Agam. Jalanan itu berlumuran darah. Agam keluar dari mobilnya dan menemukan jasad wanita itu. Tidak usah diselamatkan lagi. Jasadnya sudah hancur.
Saat ini, beberapa pria dan wanita turun dari Ford Mustang. Agam baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada orang yang dikenalnya di antara mereka, yaitu Lucy. Dia mengikuti pria yang memakai kacamata hitam dan celana hip-hop. Tuan muda Stephen, sepertinya kita membunuh seseorang, ucap seorang pengikut di sebelahnya kepada pria itu. Biarkan saja. Siapa suruh dia menghalangi jalanku? Pria itu meludah dan memuntahkan residu pinangnya. Orang-orang di belakang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terus membunyikan klakson mereka untuk mendesak. Dua pengikutnya bergegas dengan tongkat dan mengetuk mobil mereka. Para pengemudi dan penumpang pun ketakutan sehingga keluar dari mobil mereka. Mobil-mobil lainnya juga merasa situasinya aneh dan segera memutar untuk melarikan diri. Mereka sangat arogan. Agam terlihat tidak berekspresi. Dia sudah menduga bahwa mereka memang menargetkannya. Lucy memegang wajahnya yang bengkak dan berkata dengan penuh kebencian. Tuan muda Stephen, pecundang inilah. Bukan cuma membuat aku dipecat, dia juga memukulku. Hei bajingan, bisa-bisanya kamu gak berlutut di hadapan Tuan muda Stephen. Kamu cari mati. Tuan muda Stephen adalah anak angkat Daniel Wangsa dari grup 5 Danau. Dia bisa memutuskan hidup dan mati keluargamu hanya dengan satu kata. Melihat Agam yang acuh tak acuh, pengikut di sebelahnya segera menunjuk hidungnya dan mengumpatnya. Agam berkata dengan samar. Aku berlutut. Daniel saja nggak berhak untuk menyuruhku. Atas dasar apa? Tuan muda Stephen alias Stephen Harsono tertawa jijik. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan ke hadapan Agam. Dia membungkukkan badannya dan menatap ke dalam mobil Agam. Kemudian, dia memandang Agam dari atas ke bawah dan berkata, kamu sendiri saja. Agak merepotkan. Enggak ada yang akan mengumpulkan jasadmu nanti. Agam memperingatkannya. Berpikirlah dengan jernih sebelum kamu melakukan sesuatu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Stephen berkata dengan ekspresi berlebihan. Aku nggak salah dengar. Kan? Kamu mengancamku. Sambil berbicara, dia berbalik dan berkata ke pengikutnya. Kalian semua dengar. Pecundang ini berani mengancamku. Menurut kalian, dia gila nggak sih? Tuan muda Stephen, kurasa dia bukan hanya gila, tapi juga mau bertemu malaikat maut. Lucy berkata dengan penuh semangat. Tuan muda Stephen, sudah kubilang, pecundang ini sangat sombong. Berani-beraninya dia mengancammu. Mutilasi saja dia dan jadikan jasadnya sebagai makanan anjing peliharaanmu. Agak melirik Lucy. Wanita ini terlalu kejam. Jika orang lain, dia sudah pasti dibunuh hidup-hidup. Lucy gemetaran karena ditatap Agam. Rasanya seperti berendam dalam air es. Namun, ketika mengingat bahwa ada banyak orang di sisinya, dia segera memberanikan dirinya dan berkata, dasar pecundang, apa yang kamu lihat? Kucungkil bola matamu nanti. Stephen berdiri di hadapan Agam sambil menengadah. Tanpa melepaskan kacamata hitamnya, dia berkata dengan arogan. Meskipun Lucy bukan wanitaku, dia sudah pernah tidur denganku. Wanita yang tidur denganku bukanlah orang yang bisa kamu atur. Katakanlah, dengan cara apa kamu ingin mati? Agam menggelengkan kepalanya. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi karena kamu ingin mati, aku juga tidak akan menghentikanmu. Loh, masih mengancamku. Ayah angkatku itu bos grup 5 Danau. Kalau kamu berani menyentuhku, dia akan membunuh seluruh keluargamu. Sembari berbicara, Stephen memajukan kepalanya dan melanjutkan dengan sinis. Ayolah, coba pukul aku. Berani enggak kamu? Sampah. Plak. Tanpa sepatah kata pun, Agam mengangkat telapak tangannya dan menampar wajah Stephen. Setengah bagian dari kacamata hitamnya hancur, meninggalkan bekas luka di sekitar matanya. Sialan. Lucy dan para pengikutnya pun terkejut. Stephen menatap Agam dengan tidak percaya saat matanya berdarah. Mereka tidak menyangka bahwa Agam akan berani menyerang Stephen. Meskipun dia tahu identitasnya. Dia cari mati. Setelah bengong selama beberapa detik, Lucy menjadi sangat bersemangat. Dia sempat khawatir bahwa Stephen akan ragu-ragu, sehingga tidak akan memukul Agam habis-habisan. Tidak disangka malah Agam yang memukulnya terlebih dahulu. Sekarang, bahkan jika Rudy datang, dia juga tidak akan bisa melindungi nyawa Agam.
Kamu berani memukulku? Stephen memegang wajahnya yang bengkak dan berkata dengan ganas. Coba pukul aku lagi kalau kamu berani. Plak. Begitu dia berhenti berbicara, Agam menamparnya lagi dan memecahkan sisi lain dari kacamata hitamnya. Agam berkata dengan samar. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti ini. Ah. Stephen merasa sangat terhina. Sejak dulu, tidak ada yang pernah berani melawannya, apalagi memukulnya. Dia melepas kacamata hitamnya yang rusak dan memperlihatkan kedua matanya yang benjol. Dia meraung dengan kejam. Kamu sudah pasti akan mati. Kamu pasti mati. Aku mau kamu mati. Serang. Siapapun yang memotong salah satu lengannya, akan kuhadiahkan 200 juta. Para pengikutnya sontak berbalik dan mengambil beberapa parang dari mobil. Mereka langsung hendak memotong kepala Agam dengan ganas. Bagi mereka, memotong orang jauh lebih gampang daripada memotong ayam dan bebek. Asalkan ada Stephen yang mendukung, tidak masalah bagi mereka untuk memotong berapa orang pun. Agam mencibir dan menampar mereka sampai terbang ke udara. Bam! Terdengar suara yang keras. Beberapa pengikutnya terbalik dan jatuh ke tanah. Tangan dan kaki mereka semuanya patah. Lucy berteriak ketakutan. Ah, kamu. Stephen membuka mulutnya dan berkata dengan wajah kaget. Kamu adalah seniman bela diri kuno. Agam mencibir dan berujar. Kamu telah melewati batas kesabaranku. Tunggu saja sanksinya. Stephen tahu kehebatan seniman bela diri kuno. Bahkan jika dia memanggil lebih banyak orang, tetap tidak ada gunanya. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan wajah ganas, dia berkata, kurang aja. Memangnya kenapa kalau kamu seniman bela diri kuno? Ayah angkatku Daniel Wangsa. Kamu tahu Daniel Wangsa? Dia adalah raja bawah tanah yang terkenal di seluruh wilayah timur. Kalau kamu berani menyentuhku, tunggu saja sampai seluruh keluargamu dihabisi. Lucy menambahkan, bangsat. Jangan kira kamu boleh melanggar aturan hanya karena pandai bertarung. Kami akan melumpuhkanmu dulu, lalu membunuh seluruh keluargamu. Supaya kamu paham apa yang terjadi kalau kamu menyinggung aku dan Tuan Muda Stephen. Mata Agam berbinar dingin. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Lucy dan meraih lehernya dengan satu tangan. Kemudian mengangkatnya seperti bebek. Lucy tidak bisa bernapas. Ekspresinya menjadi ganas. Dia berkata dengan kesakitan. Lepaskan aku. Agam meningkatkan kekuatannya dan berkata dengan dingin. Mau membunuh keluargaku. Orang yang pernah mengatakan ini semuanya sudah mati, termasuk kamu. Bab 138. Suara tawa. Lucy sangat ketakutan, tetapi begitu melihat polisi dan petugas lainnya yang bergegas, dia menjadi percaya diri dan berteriak. Dasar pria murahan. Ayo bunuh aku. Polisi sudah datang. Kalau berani membunuhku, kamu juga akan ditembak. Membunuhmu? Apa yang kamu pikirkan? Membunuhmu terlalu gampang. Pupil Agam menyusut dan dia melemparkan Lucy ke udara. Alih-alih jatuh ke tanah, Lucy malah mengambang di udara. Agam mengulurkan tangan kanannya padanya dan mengeluarkan suara serak seperti malaikat maut. Lucy, kamu jahat dan keji. Kamu telah melakukan banyak hal jahat. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi, kamu tidak menghargainya dan malah melewati batas kesabaranku. Sekarang, aku, sebagai Yama, akan menentukan hukumanmu. Lucy membelalakan matanya. Dia menyaksikan 5 lingkaran cahaya berwarna hitam muncul di telapak tangan Agam. Itu sangat dan mengerikan. Aura kematian dari neraka menyelimutinya. Rasa ketakutan dalam hatinya membuat jantungnya berdebar-debar. Bahkan jiwanya ikut gemetaran. Saat ini, Lucy merasakan ketakutan dan penyesalan yang tak tertandingi di hatinya. Dia membuka mulutnya dan ingin memohon belas kasihan. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Tatapan Agam terlihat datar. Dia berkata dengan lembut. Penilaian hidup tingkat kedua. Kematian. Begitu dia selesai berbicara, Lucy tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengalir cepat di tubuhnya, seperti balon berlubang yang kempis dengan cepat. Pada saat yang sama, dia merasa seperti ada sesuatu yang terputus. Sesuatu yang lebih misterius dan tidak tersentuh daripada jiwa. Tapi nyata, sebab dan akibat. Pada kehidupan dimensi manapun,
Tidak akan ada lagi orang seperti Lucy. Semua orang yang berhubungan dengannya telah memutuskan hubungan mereka. Dan orang yang memiliki hubungan darah dengannya juga akan terlibat oleh takdir. Utang di kehidupan ini akan dibayarkan oleh keluarga dan kerabatnya. Keluarga Lucy akan menanggung sebab dan akibatnya serta menerima berbagai tingkat hukuman surgawi. Ini setara dengan hukuman mati bagi seluruh keluarganya pada zaman kuno. Kematian, penilaian hidup tingkat kedua. Dibandingkan dengan tingkat pertama, dia melibatkan lebih banyak dan permanen. Sekarang, Agam sedang berurusan dengan orang biasa. Jika dia berurusan dengan seniman bela diri kuno dan kekuatannya lebih rendah darinya ataupun setara, semuanya akan dirampas. Sedangkan untuk penilaian hidup tingkat pertama, umumnya tidak banyak orang dan hanya dapat digunakan sekali. Sekarang, Agam naik ke tingkat 2. Jika dia menggunakan penilaian hidup tingkat kedua pada orang biasa, dia juga bisa menggunakannya pada sekelompok orang secara bersamaan. Pada saat yang sama, ratusan orang akan dihakimi serta hubungan sebab dan akibat ratusan orang akan dilucuti. Keren. Benar-benar di luar nalar. Agam menarik tangannya kembali. Lucy jatuh ke tanah. Tubuhnya menjadi kurus kerontang. Tatapannya kosong dan wajahnya pucat pasi, hanya tersisa napas terakhir. Daripada menyedihkan, sepertinya lebih ke memberinya hukuman lain. Biarkan dia menyaksikan dengan matanya sendiri apa konsekuensi dari perbuatannya. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah dia tahu bahwa dia akan segera mati, tidak akan pernah ada reinkarnasi lagi, dan tidak dapat diubah. Ini adalah hal yang paling menakutkan dan membuatnya putus asa. Setelah berurusan dengan Lucy, Agam menendang Stephen ke tanah dan mengirim energi ke tubuhnya. Energi ini akan menyiksa Stephen sepanjang hari dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Polisi menghentikan Agam. Tanpa basa-basi, Agam langsung menghubungi Rudy dan memintanya untuk menangani masalah ini. Menerima panggilan dari Rudy, polisi juga tidak berani lagi menghentikan Agam dan membebaskannya. Stephen menatap nomor plat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Ayah, aku dipukuli. Kamu harus membantuku membalas dendam. Setengah jam kemudian, Agam mengendarai mobilnya sampai ke dekat rumah dan mencari tempat untuk memarkir mobil. Mobil ini milik Jessie. Jetty, dia tidak mau Citra salah paham. Saat berjalan ke depan villa, Agam melihat puluhan mobil yang sedang berjajar. Platnya tidak asing. Kebanyakan milik kerabat keluarga Pambudi. Bukankah aset mereka sudah dibekukan? Agam merasa agak heran dalam hatinya. Tiba-tiba, matanya melirik ke arah lain dan dia melihat sebuah mobil Bentley baru yang mencolok diparkir di bagian terdalam. Ada suara tawa yang terdengar dari dalam villa. Agam melangkah masuk dengan ekspresi datar. Suaranya terdengar semakin dekat. Ada suara Nyonya Miyati dan Jaya. Mereka berdua sedang membahas pernikahan Citra. Agam memicingkan matanya dan membuka pintu. Pemandangan di dalam ruang tamu pun terlihat. Ruang tamu itu dipenuhi orang-orang. Ada orang yang berdiri karena tidak mendapat tempat duduk. Para hadirin sedang tersenyum lebar dan mengelilingi seorang pemuda. Dia adalah Fajar Budiono. Suasana yang awalnya ramai, membeku dalam sekejap saat Agam membuka pintu dan berjalan masuk. Semua orang memandangnya. Tatapan para kerabat keluarga Pambudi terlihat aneh. Bahkan beberapa dari mereka tidak menyembunyikan tatapannya. Mereka memandang Agam dengan tatapan mengejek, seolah-olah sedang melihat badut. Jaya melambaikan tangannya dan berkata dengan nada seorang penatua. Agam, kamu datang tepat pada waktunya. Aku mau memperkenalkanmu kepada seseorang, Tuan Muda Fajar. Aku nggak perlu memberitahumu identitasnya lagi. Dia adalah kerabat jauh keluarga Pambudi. Apapun yang terjadi, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Paham? Agam melirik Jaya dan berujar. Lidah dan mulut istrimu sudah busuk. Dia menderita setiap hari. Kenapa kamu nggak temani dia? Malah berbincang di sini? Oh ya, mana Irma? Dia dirawat di rumah sakit karena sudah kena penyakit ya. Dewi dihukum mati oleh kekuatan penguasa neraka. Rantai sebab dan akibatnya dilucuti. Sebagai kerabat langsungnya, nasib Irma juga tidak baik. Ekspresi Jaya agak berubah. Apa-apaan ini? Tidak ada yang memberitahunya.
Bagaimana dia bisa mengetahuinya sedetail ini? Martin sengaja menentang Agam dan berkata dengan santai. Jaya, jangan khawatir. Keluarga Budiono punya latar belakang yang kaya. Demi Bibi Cindy, meskipun gak bisa menyelamatkan istrimu, mereka tetap bisa menyelamatkan putrimu. Agam mengejek. Sebaiknya jangan lakukan itu. Kalau tidak, dia akan semakin sengsara. Keputusan penguasa neraka tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa melawan kehendak penguasa neraka. Sudah ada contoh nyata untuk kejadian ini. Jaya berkata dengan sinis. Sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, kamu sudah pasti nggak bisa membayangkan kekuatan keluarga Budiono. Sudahlah, aku malas omong kosong denganmu. Kamu datang pada waktu yang tepat. Ada yang ingin kukatakan padamu. Awalnya, aku nggak mau memberitahumu sama sekali. Tapi demi Citra, sebaiknya aku memberitahumu agar kamu nggak merepotkan kami nantinya. Saat mengatakan itu, Jaya berdeham dan melanjutkan. Tahun lalu, keluarga Pambudi diguna-guna dan bertemu menantu laki-laki sepertimu. Awalnya kami kira hanya pantang. Tapi sejak kamu masuk ke keluarga Pambudi, kami nggak pernah mengalami hal-hal baik lagi. Kamu menyebabkan banyak kesengsaraan di keluarga kami. Setelah kuhitung-hitung durasi kontrak pernikahannya, mulai besok, keluarga Pambudi nggak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu juga bukan lagi anggota keluarga Pambudi. Kamu kira aku peduli dengan keluarga Pambudi kalian? Agam tertawa dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini konyol sekali. Mereka mengira Agam sangat bergantung dengan keluarga Pambudi. Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa keluarga Pambudi bisa bertahan sampai sekarang adalah karena Agam merupakan menantu mereka. Jika hubungan ini hilang, masa depan keluarga Pambudi juga akan semakin menyedihkan. Agam, kenapa kamu seperti itu? Sudah hebat ya? Saat ini, Adi muncul. Dia menunjuk Agam dan memarahinya. Kurasa kamu bukan hanya buta, tapi juga tuli. Sudah kubilang, Tuan Muda Fajar ada di sini. Kenapa kamu masih banyak gaya? Biarkan ku beritahu, dengan ukuran tubuh Tuan Muda Fajar, dia sekali bersin saja sudah bisa membuatmu terkoyak-koyak. Kamu masih berani mengabaikannya. Sekarang, cepat minta maaf ke Tuan Muda Fajar. Membelah orang jahat, itulah Adi. Saat keluarga Pambudi bangkrut, dia juga berutang banyak. Ditambah lagi istrinya, Irma, sakit parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kedudukannya jadi semakin buruk. Dia bahkan sampai hampir terpaksa pergi ke jalanan untuk mengemis. Akhirnya, Fajar datang. Hanya dengan sebuah panggilan, Fajar telah mencairkan semua aset yang dimiliki keluarga Pambudi. Kekuatannya yang mengerikan sangat mengejutkan keluarga Pambudi dan memperbaharui pemahaman mereka tentang hak. Adi adalah penjilat. Dia langsung mendekati Fajar. Sekarang, dia sudah menjadi orang yang populer di sekitar Fajar, sampai ada beberapa hal yang bahkan Nyonya Miati harus mendengar arahannya. Agam berekspresi datar. Dia hanya ingin naik ke atas untuk mencari Citra. Mereka hanyalah anjing yang bisa menggonggong. Agam tidak ingin perhitungan dengan mereka. Melihat Agam mengabaikan dirinya, Adi sangat marah. Dia berteriak karena malu. Kamu tuli ya? Kusuruh kamu untuk minta maaf sama Tuan Muda Fajar. Kamu nggak dengar? Biar ku beritahu. Jangan keras kepala. Saat kontrak pernikahan berakhir, kamu harus cerai. Nggak ada yang bisa mengubahnya lagi. Kalau nggak cerai, kamu menjadi musuh Tuan Muda Fajar. Fajar sedang mengejar Citra. Bab 139, tidak menyisakan jalan. Wajah Agam menjadi muram, dia tiba-tiba berbalik. Tatapannya yang tajam tertuju pada Fajar bagaikan pisau. Melihat tatapan Agam, Fajar merinding. Dalam seketika, kalung giok di dadanya memancarkan secercah cahaya hangat yang mengimbangi penindasan Agam. Fajar pun menjadi tenang, kemudian bangkit dan tersenyum. Semuanya, kalian gak perlu kenalin lagi. Sebenarnya, aku udah pernah ketemu sama dia dan bisa dianggap udah saling kenal sih. Tapi, dia berbalik untuk menatap Agam dan melanjutkan. Aku nggak nyangka kita bakalan bertemu lagi secepat ini. Sambil berbicara, dia mendekat ke telinga Agam dan mencibir. Aku udah lihat istrimu. Dia cantik banget. Aku bakal mencintainya dengan baik nantinya. Hahaha. Agam berkata tanpa ekspresi.
Kamu cari mati? Oh, aku nggak ngerti. Fajar tampak bingung dan menambahkan, kontrak pernikahan kalian sudah berakhir. Setelah menandatangani perjanjian, kalian bukan lagi suami istri. Apa hakmu untuk mengatur hubunganku dengan Citra? Tuan Muda Fajar benar. Kamu nggak punya hak. Cahya yang berada di sampingnya sedang bertolak pinggang dengan salah satu tangannya dan menunjuk hidung Agam dengan tangan satunya lagi. Kamu bukan lagi menantu keluarga Pambudi. Bukan juga suami Citra. Apa hakmu mengatur semua ini? Putri segera menyahut. Cahya, masa kamu nggak tahu? Agam sengaja ambil kesempatan. Karena dia bukan lagi anggota keluarga Pambudi, hidupnya nggak bakalan tenang lagi. Dia datang ke sini hari ini, mungkin karena mau mencari cara biar bisa merebut rumahmu. Apa? Pecundang miskin kayak dia masih mau merebut harta keluargaku? Dia sudah menghabiskan waktu Citra selama setahun. Makan makananku, minum minumanku, dan tinggal di rumahku. Aku aja nggak minta dia untuk bayar semua ini. Emosi Cahya meledak dan berkata dengan marah. Bibi Cahya, kurasa Agam melakukan ini karena dia tidak rela. Kata seorang junior wanita dengan sarkas. Dia merasa nggak adil karena Citra bisa menikahi pria yang mapan habis cerai, jadi dia merasa harga dirinya terluka. Dia nggak bisa terima kenyataan ini, jadi sengaja buat onar deh. Benarkah? Seperti itu kah? Ya dong. Pria yang nggak berguna itu semuanya sama. Mereka nggak punya uang, tapi juga nggak izinkan pasangannya cari orang kaya. Pengecut itu bahasa halusnya. Pria semacam ini sekarang kami sebut sebagai pecundang atau benalu. Jijik banget. Cahya mengangguk setuju dan menunjuk Agam. Diam. Kamu orang luar. Setelah menandatangani perjanjian cerai, langsung keluar dari rumah ini. Agam menahan amarahnya. Awalnya, dia datang untuk membahas masa lalu dan masa depannya dengan Citra secara baik-baik. Jika mereka memiliki tujuan yang sama, mereka mungkin bisa melanjutkan hubungan pernikahannya. Jika ada perbedaan, tidak apa-apa juga bercerai. Siapa sangka begitu masuk, dia langsung disuguhkan drama ini. Keluarga Pambudi tidak ingin menunda lagi. Mereka bahkan sampai sudah menemukan menantu baru dan membawanya ke rumah sebelum Agam dan Citra bercerai. Mereka juga membahas pernikahan Citra di depan Agam dan tidak memperlakukan Agam sebagai manusia. Agam curiga bahwa mereka sengaja memanggil Fajar dan menyuruhnya datang untuk melihat kejadian hari ini. Mereka tidak mau menelantarkan Agam, tetapi juga akan membuat Agam merasa malu, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan untuk sisa hidupnya. Tindakan ini benar-benar keji. Tidak sedikit orang di dunia ini yang frustrasi karena masalah perasaan. Jika kondisi pikiran mereka buruk, mereka sangat mungkin menjadi autis dan tidak berguna sepanjang hidup mereka. Agam menarik napas dalam-dalam, menenangkan batinnya, dan berkata dengan tenang. Masalah antara aku dan Citra bakal kami putuskan sendiri. Kalau Citra mau cerai, ya kami cerai. Aku nggak bakal pernah gangguin dia. Untung kamu paham. Cahya mendengus, melipat lengannya dan berujar. Omong-omong, pakaian, selimut, dan handuk bekasmu semuanya macam tumpukan sampah. Jadi, udah aku pindahin ke gudang. Sebaiknya kamu bawa pergi hari ini atau aku bakalan minta seseorang untuk dibuang besok. Terus, pikirkan baik-baik tentang nomor ponsel dan kartu bankmu. Masih ada kaitan sama keluarga kami nggak? Cepat selesaikan. Jangan sampai kamu gunakan itu jadi alasan untuk mengganggu Citra. Tidak menyisakan jalan, tidak ada belas kasihan. Omong-omong soal kartu ban, aku jadi ingat sesuatu. Setahun terakhir, demi mengobati penyakit Kirana, kamu udah minjam 200 juta. Ditambah lagi makanan dan minumanmu. Kuhitung 1,2 miliar deh. Nanti ku kasih selembar kartu. Kamu cukup kirimkan 20 juta per bulannya selama 5 tahun. Setelah jeda, Cahya menambahkan. Aku cukup baik ya karena memberimu cicilan. Jangan tak tahu diuntung atau kutuntut kamu ke pengadilan biar kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Agam tersenyum. Senyum di wajahnya tampak agak dingin. Bayar. Oke. Jangankan 1,2 miliar. 12 miliar. 120 miliar pun akan kubayar semuanya. Jangan sampai kamu yang gak berani terima. Wanita jalang ini benar-benar keterlaluan.
Jika bukan karena Citra, dia pasti sudah mati beribu-ribu kali. Awalnya Cahya mengira Agam akan menerimanya atau menolaknya. Tapi tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata ini. Hati Cahya bagaikan gendang. Ada kepanikan yang tak bisa dijelaskan terus mengalir di hatinya. Namun, dia segera menjadi tenang dan berpikir, apa yang bisa dilakukan pecundang ini padanya? Jadi, dia segera memberanikan dirinya dan berkacak pinggang. Sikap macam apa ini? Sudah hebat ya? Memangnya kamu berani pukul aku? Ayo, coba sentuh aku di depan umum. Memangnya kamu berani? Ibu, cukup. Saat ini, Citra berjalan menuruni tangga. Dia tidak menggunakan riasan dan sedang mengenakan pakaian rumahan. Meskipun ekspresinya sedikit dingin, dia masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Mata Fajar berbinar. Dia segera mendekatinya dan membuka tangannya untuk memeluknya. Citra, bukannya kamu kelelahan? Jeti beristirahat di kamar. Suara mereka mengganggumu ya? Citra mengabaikan perhatian Fajar, bahkan tidak menatapnya. Dia langsung melewatinya dari samping dan berjalan ke hadapan Agam. Senyum di wajah Fajar membeku. Tubuhnya mematung di tempat. Dia berbalik dan menatap punggung Citra. Tatapan ganas melintas di matanya. Agam menatap wanita di depannya yang memiliki kontrak pernikahan dengannya. Mencium aroma yang tidak asing di tubuhnya. Hatinya bergejolak. Dia ingin memeluknya. Citra menatap pria yang setengah kepala lebih tinggi dari dirinya. Matanya yang indah berkedip dan dia berkata dengan lembut, jangan dengarkan orang lain. Kamu gak pernah berutang sama siapapun, termasuk aku. Kenapa aku merasa aku berutang banyak kepadamu? Aku mau melunasinya perlahan-lahan. Jawab Agam sambil bercanda. Citra tercengang. Seseorang di belakangnya terbatuk, membangunkannya dari kebingungannya. Matanya yang indah tampak penuh perjuangan dan dia menggertakkan giginya. Agam, kontrak pernikahannya udah berakhir. Kurasa kita harus berpisah. Hati Agam tersentak dan dia berkata sambil menyeringai. Ya, aku tahu. Waktu kamu senggang, ayo urus akta cerai. Apa-apaan? Mau sampai kapan kamu menundanya? Aku mau kalian cerai sekarang. Segera. Tanpa menunggu Citra berbicara, Cahya mengumpat sambil berkacak pinggang. Pecundang sepertimu akan mempermalukan keluarga kami kalau terus ada di sini. Citra berbalik badan dan berkata dengan kesal. Ibu, bisa nggak jangan selalu membuat keputusan untukku? Aku jadi makin benci sama ibu yang seperti ini. Apa? Dasar gadis sialan. Aku ibumu. Kamu malah membenciku. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Dasar tidak berperasaan. Sambil berbicara, Cahya menyeka air matanya. Citra, kami berpengalaman. Pernikahan wanita sama saja dengan reinkarnasi. Kamu kan sudah disiksa setahun. Jeti, ibumu terlalu bahagia karena melihat penderitaanmu segera berakhir. Jangan salahkan ibumu karena terlalu cerewet. Putri muncul untuk menenangkan situasinya. Dia juga berkata kepada Cahya, kamu nggak sabaran. Hari ini kan akhir pekan. Dukcapil juga libur. Mau cerai juga harus nunggu sampai Dukcapilnya kerja dong. Oh ya, benar. Aku kelewat senang, makanya lupa. Sembari berbicara, Cahya melirik Agam dan melanjutkan. Akta nikah dan KTP ada di sini. Kamu cukup bawa diri saja besok. Apapun yang terjadi, kalian harus cerai. Sudah sepakat ya? Nyonya Miati, yang dari tadi terdiam, membuka mulutnya dan menatap tongkat kepala naganya. Hehe, keluarga Pambudi sudah bebas dari pecundang. Menantu yang baik pun sudah muncul. Ini juga termasuk acara sukacita, patut dirayakan. Ibu, Anda benar. Keluarga Pambudi sudah lama sial. Kita harus merayakannya. Jaya segera menjawab. Ayah, Nenek, Tuan Muda Fajar sudah mengaturnya dari tadi. Adi berkata dengan wajah menyanjung, tampak seperti antek yang sedang memuji tuannya. Fajar tersenyum tipis dan berkata, malam ini, aku sudah memesan setengah dari seluruh ruangan di restoran Paradiso yang ada di gedung Wisma di kota Primadona. Aku akan mentraktir semua senior untuk menunjukkan rasa terima kasihku sebagai seorang junior. Bab 140 juta apa? Restoran Paradiso di gedung Wisma.
Itu kan restoran termewah di kota ini. Sekali makan aja harganya bisa 200 juta. Kudengar orang-orang penting kayak Pak Harsa dan penguasa properti aja harus buat janji 3 hari sebelumnya. Fajar, kamu kan pendatang kota primadona. Gimana bisa buat janji? Aku pakai kartu hak istimewa dari keluargaku. Jadi nggak usah buat janji, bisa langsung dapat beberapa meja. Jawab Fajar sambil tertawa santai. Jaya dan yang lainnya semua tampak kaget. Restoran Paradiso yang bahkan tamu seperti Pak Harsa dan penguasa properti saja harus melakukan reservasi, malah bisa dipesan oleh Tuan Muda Fajar hanya dalam sekali panggilan. Statusnya benar-benar agung. Fajar menghela napas dan berpura-pura menyesal. Sebenarnya, aku sih agak kurang puas sama restoran ini. Entah itu harganya atau suasananya, semuanya nggak bisa mewakili rasa terima kasihku kepada senior-senior sekalian. Nyonya Miati segera berkata, Fajar, jangan seperti itu. Ini sudah cukup bagus. Benar, kami sangat tersentuh dengan niat baikmu. Kamu sangat bijaksana dan perhatian. Kenapa kami tidak pernah bertemu menantu yang baik sepertimu dulu? Kerabat lainnya juga ikut menambahkan. Wajah mereka penuh kegembiraan. Biasanya, mereka bahkan tidak berhak untuk memasuki restoran. Dalam waktu kurang dari sehari setelah mendekati Fajar, mereka langsung bisa merasakan kehidupan manusia kelas atas. Jika Fajar resmi menjadi menantu keluarga Pambudi di masa depan, mereka sudah pasti akan sukses. Dengar enggak? Udah setahun. Jangankan restoran Paradiso, aku sebagai bibinya saja nggak pernah ditraktir. Putri melirik Agam dengan sinis. Citra tidak tahan lagi. Bibi, Agam sibuk merawat Kirana. Setengah tahun yang lalu, dia juga pernah mengundang kamu dan Paman Jaya. Itu makanan terjijik yang pernah kumakan. Putri melirik Jaya dan melanjutkan. Ya, kan? Mana ada orang yang traktir, tapi traktirnya di rumah. Orang lain bakalan kira kita nggak punya uang untuk makan. Makanya, masa traktir makanan rumahan, bukan makanan enak. Itu namanya traktir. Citra, jangan memihak pecundang ini. Aku tahu kamu baik. Tapi kamu juga harus lihat siapa orangnya. Membicarakan ini, mata Jaya menunjukkan peringatan. Tatapan kesal dan marah muncul pada mata Citra yang indah. Dia menggerakkan mulutnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Haduh, sama-sama menantu, tapi bedanya kok kayak langit dan bumi ya, kata Cahya dengan santai. Ekspresi senang pada wajahnya menunjukkan betapa bangganya dia. Jika dipikir-pikir, dulu seleranya terlalu rendah. Untung saja dia tidak menikahkan Citra dengan orang kaya seperti Bian. Fajarlah yang layak untuk Citra. Saat membayangkan bahwa dirinya akan menjadi ibu mertua dari putra yang berasal keluarga kaya dan berkuasa, Cahya hampir terbang. Agam juga ikut aja. Saat ini, Fajar membuka suara. Cahya terkejut. Ngapain dia ikut? Hehe. Jadi seperti Citra bisa menjadi istriku. Itu semua berkat dukungan Agam. Jadi, bisa dibilang aku berutang budi padanya. Fajar tersenyum. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Wah, Fajar, sikapmu benar-benar mengagumkan. Menantu memang harus seperti Fajar. Agam, Tuan Muda Fajar minta kamu ikut ke restoran Paradiso. Cepat berlutut untuk berterima kasih. Adi menunjuk Agam dengan tatapan arogan di matanya. Dia sudah lama membayangkan tibanya hari ini. Akhirnya, dia bisa menyaksikan Agam ditindas. Cerewet. Tatapan dingin melintas di mata Agam, ekspresi wajahnya juga sedingin es. Saat Adi menatap mata Agam, hawa dingin mengalir dari telapak kakinya ke seluruh tubuhnya. Rasa ketakutan meluap dalam jiwanya. Kata-kata yang hampir diucapkannya, ditelan kembali olehnya. Karena kamu mengundangku, aku pasti harus pergi. Agam berkata dengan dingin. Tapi, kuingatkan kamu untuk menyingkirkan pikiran kotormu. Kalau tidak, bahkan kalau kamu pangeran, kamu juga nggak akan bisa selamat. Benarkah? Makin kamu katakan, makin ingin ku coba. Fajar mencibir, tatapannya dipenuhi dengan provokasi. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik, kemudian Fajar tertawa. Mobil yang kupesan udah hampir sampai. Bersiap-siaplah. Agam, mau kemana? Jaya melihat Agam berbalik dan berjalan keluar pintu.
Dia mencibir dan berkata, "Tapi katanya mau pergi. Kok melarikan diri?" Ya pasti dong dia mau melarikan diri. Kalau enggak, dia bakalan malu. Kurasa dia minder. Lihat, celananya sampai luntur. Dia pasti nggak berani pergi ke restoran Paradiso dengan penampilannya yang kayak pengemis. Para kerabat mencemooh secara bergantian, seisi aula berubah menjadi lautan sukacita. Asal melihat Agam direndahkan, mereka merasa bahagia. Agam tertawa dan berkata tanpa menoleh ke belakang, "Restoran Paradiso, kan? Aku duluan pergi. Kok jadi pengertian? Sampai tahu harus ke sana dulu untuk bantu-bantu? Cukup sadar diri." Kayaknya dia udah putuskan mau serahkan posisi menantu ke Tuan Muda Fajar. Apa maksudmu serahkan? Dia yang tidak berharga. Dia yang pecundang. Masih mau bertarung sama Tuan Muda Fajar. Dia nggak pantas. Di belakang Agam, sekelompok anggota keluarga Pamudi mencemooh dan mengejeknya. Saat berjalan ke gerbang, WhatsApp Agam berdering. Citra mengirim sebuah pesan yang berisi, "Jangan pergi." Agam tidak berekspresi. Sejujurnya, dia tidak begitu mengerti arti pesan Citra. Apakah Citra juga tidak menyukai dirinya? Agam menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, dan menghubungi Rudi. Begitu terhubung, Rudi langsung bertanya dengan penuh semangat, "Pak Agam, urusanmu udah selesai? Kami lagi nungguin kamu di restoran Paradiso. Ada perubahan?" Agam bertanya dengan samar. "Ada orang lain pesan restoran Paradiso juga malam ini, kan?" "Ya, anak keluarga Budiono. Dia pesan setengah tempat." "Fajar, kok kamu tahu?" Rudi sangat terkejut. "Aku mau pesan seisi, biar rencananya gagal." "Bisa." "Oh." Rudi merenung dan melanjutkan, "Pak Agam, kamu punya masalah sama dia? Susah gak?" "Enggak sih. Walaupun dari keluarga Budiono, tapi Fajar bukan keturunan langsung. Terus, dia kan junior. Keluarga Suwandi nggak takut padanya." Rudi tersenyum dan menambahkan, "Aku ngerti maksudmu. Tenang saja. Serahkan padaku dan ku buat kamu puas." Agam tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, makasih ya, Pak Rudi." Rudi tertawa kecil dan berujar, "Gak usah terima kasih kepadaku. Kalau mau, kamu harus berterima kasih sama ketua. Ketua suka banget sama kamu. Kalau gitu, nanti aku bakal bersulang sama ketua deh." "Haha, janji ya?" Hati Agam merasa agak lega. Dia melihat kembali ke arah villa dan muncul tatapan meleceh pada matanya. Lantai atas gedung Wisma. Banyak kerabat keluarga Pambudi yang berdandan rapi. Mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri. Mereka turun dari mobil dan berjalan di atas karpet merah sampai ke dalam gedung. Rasanya sorotan dunia tertuju pada mereka. Tuan Muda Fajar memang hebat. Bukan cuma memesan restoran Paradiso lewat telepon, tapi juga ada bunga dan karpet merah. Suasana ini benar-benar megah. Lihat layar LED itu. Kata-kata sambutannya untuk nyambut kita, kan? Semua ini berkat Fajar. Nyonya Miati keluar dari mobil dengan bantuan Putri. Dia melirik gedung Wisma yang megah dan karpet merah yang mewah. Kemudian berkata kepada Jaya, "Foto ini dan kirim ke mantan mitra kita biar mereka tahu keluarga Pambudi sudah bangkit kembali. Bahkan lebih kuat dari dulu." Fajar membisikkan beberapa kata pada Martin, lalu berbalik dan tersenyum tak berdaya. "Nenek, kalian salah paham. Bukan kami yang mempersiapkan ini dan sayangnya, ada yang memesan setengah dari restoran ini juga malam ini. Kalau tidak, akan kupesan seisi restorannya. Ada orang lain yang memesan restorannya juga." Nyonya Miati dan yang lainnya kaget. Sejujurnya, mereka adalah keluarga Suwandi dari wilayah timur. Keluarga Suwandi? Nyonya Miati dan yang lainnya bingung. Segera, Jaya teringat sesuatu dan berkata, "Keluarga Suwandi dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur." Kerabat yang lain merasa ngeri. Meskipun mereka hanyalah keluarga kecil tingkat ketiga atau keempat di kota primadona dan tidak berhak untuk berinteraksi dengan orang penting dari wilayah timur, mereka kurang lebih pernah mendengar tentang 4 keluarga bergengsi. Ruang lingkup bisnis 4 keluarga bergengsi sangatlah luas. Sudah turun-temurun, bisnisnya lancar, dan estimasi aset minimum mereka berada di atas 600 triliun.
Setiap keputusan mereka dapat mengendalikan kemakmuran ekonomi keluarga, kota, bahkan suatu wilayah. Di mata mereka, 4 keluarga bergengsi dari wilayah timur sangatlah mulia, sebanding dengan dewa di surga. Sekarang, keluarga Suandi, salah satu dari 4 keluarga bergengsi, datang ke kota primadona juga dan sedang makan di